Oke guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to my podcast. So di sini bersama gue Riko. Jadi tentu aja yang namanya podcast sama obrolan nggak sendirian dong. Ini sama teman-teman sekelas saya, rekan-rekan saya. Boleh perkenalan? Hai guys, perkenalkan aku Seti. Halo guys, perkenalkan aku Sinta. Hai guys, perkenalkan aku Indah. Hai guys, perkenalkan aku Zahra. Hai guys, aku Indah. Oke, makasih teman-teman semua ya udah mau gabung di obrolan ini. Jadi di sini aku mau ngajak kalian nih buat ngobrolin tentang yang lagi viral nih belakangan nih, kayak Gen-Z gitu kan. Kayak khususnya belanja online nih. Pasti seneng dong belanja online kan? Iya, Kayak dong. contohnya di Tokshop gitu, scroll terus ketemu kayak ada yang promosi barang gitu. Pasti kalian tertarik gitu kan? Jadi di sini aku mau nanya dulu nih pertanyaan dasar deh. Coba ke Sinta dulu, gimana pendapat kamu nih tentang fenomena ini nih, belanja online di sini? Kalau menurut aku ya, ini karena harganya yang beneran murah, terus ditambah algoritmanya yang jago banget, bikin barang yang kita butuhin tuh lewat di beranda gitu kan. Kita padahal belum pengen, belum mau nyari barang itu, tapi barang itu udah muncul sendiri Kayak gitu. kita lagi scroll gitu terus iya, ketemu tiba-tiba. Terus jadinya kita langsung beli deh gitu. Oh, gitu. Langsung beli gitu ya. Mungkin ada pendapat lain, Septi mau nambahin? Kalau untuk aku sih ya, untuk nambahin dari Sinta tadi, dari TikTok Shop itu ada juga konsep web shopping, menciptakan agensi lewat promo waktu terbatas. Nah, secara perilaku konsumen, ini memicu respon cepat dan mengurangi proses pertimbangan rasional. Oh, jadi kayak misalnya, apalagi kayak promo tadi kan, Iya. jadi kayak tergiur gitu, Iya. dari 100.000 jadi 50.000. Ya, jadi tergiur konsumennya. Oke. Tentang fenomena ini nih, kalau kita hubungin sama unsur manajemen gitu, kan kita belajar dong manajemen kan, anak Iya. manajemen kan. Iya, Jadi manajemen itu kan ada 3 aspek nih, kayak ada organizing, equating, sama controlling nih. Nah, menurut kalian nih, dengan 3 unsur yang tadi nih, sama kita kaitin ke fenomena ini, menurut kalian itu udah mencakupi nggak gitu? Dari sisi organizingnya, equating tadi, sama controlling. Menurut aku nih, Nah, kalau dari sisi bisnis sih TikTok Shop jelas direncanain secara matang sih. Kayak mereka tuh nyesuaiin perilaku Gen Z zaman sekarang gitu. Kayak jam aktifnya, terus pola belanja juga. berarti menurut Zara nih, TikTok Shop udah satu langkah di depan kita itu, kayak misalnya jam-jam kita scrolling dia tahu, jadi pas itu juga dia ini ya promonya. Oke, ada ini pendapat lain dari Indah mungkin tadi kan, dari Zahra tadi dari aspek mananya tuh, dari yang 3 tadi organisasi tadi. Jadi planning. Oh, di planningnya. Oke, coba dari Indah mungkin organisasinya boleh. Kalau menurut saya dalam hal organisasi itu, platform itu mengatur ribuan sellernya, sistem logistiknya, hingga metode pembayarannya. Sedangkan mahasiswa itu mengorganisasikan prioritas kebutuhannya, seperti mana yang perlu atau yang hanya keinginan sesaat itu. Oh, berarti kita sebagai mahasiswa juga harus pintar gitu ya, nyari-nyari barang yang tidak perlu, apa yang enggak. Sama kayak pembayaran tadi, kayak pengennya gampang kan, enggak. Lagi jarang kan kami yang megang cash gitu, sebenarnya di transfer kan. Oke, ada pendapat lain nggak? Tadi kan udah organizing nih, equating-nya lagi nih, boleh. Indah mungkin. Kalau dari aku sih, equating itu kayak jadi mendorong kita tuh untuk bertindak ke notifikasi lewat flash sale juga, terus juga influencer yang mempromosikan lewat konten-konten dia. Tanpa sadar jadi itu menarik kita mahasiswa ini tuh ikut serta dalam aksi membeli ini tadi gitu loh. Oh, kayak misalnya yang promosinya ini artis yang kamu suka. Ah, gitu. itu bang. Biasanya nontonin siapa artis yang promosi? Aduh, kayak model. Kawan ntar ya. Oke, boleh yang terakhir dong, yang controlling. Siapa? Safety deh, boleh. Oke, menurut aku sih ya controlling itu muncul saat platform itu mengevaluasi performa penjualan dan preferensi pengguna menggunakan data harian. Nah, untuk mahasiswa nih, controlling itu bisa berarti untuk mengecek kayak pengeluaran kita, terus apakah masih di dalam rencana atau sudah melampaui batas gitu tiap hari belanjanya. Oke. Kalau
dengan ini deh, nyangkutin sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Ini menurut kalian tuh gimana gitu sama unsur manajemen yang ada? Indah mungkin mau kasih pendapat? Nah, kalau pendapat saya tuh, saya menyarankan planning dengan baik. Contohnya membuat daftar kebutuhan sebelum masuk ke aplikasinya. Kalau misalnya juga barang itu tidak ada di daftar, saya tidak beli. Oh, berarti kalau mau belanja bisa bikin checklist kayak telur misalnya kalau beli. Mie. Iya. Tapi kalau beli telur di warung aja sih. Pecah dong, pecah dong. Bisa. Apa yang lain coba boleh? Senti? Kalau aku sih mengatur uang bulanan dengan organizing gitu, seperti membaginya untuk makanan, transport, hiburan, untuk belanja baik dari TikTok Shop mau online atau offline. Oh, jadi kayak kira-kira juga ya? Iya. Arah sama ya. Oke, coba Sinta deh. Boleh. Kalau aku sih ya, aku pending dulu itunya pemesanan pembeliannya selama 24 jam. Aku pending Pay dulu. later ya? Aku pending dulu pembeliannya. Soalnya nanti aku cek dulu aku butuh atau enggak barang itu. Oh, berarti kayak tadi kan kayak masukin checklist dulu, kayak kira-kira butuh beli kalau enggak. Nah, ya. Oke, coba Zara boleh. Kalau aku sih pakai aplikasi yang buat kontrol pengeluaran itu. Oh, Ya, gitu. kayak misalnya Manajemen banget ya? finansial tuh. Kalau Dinda gimana? Kalau aku tuh gimana ya? Aku tuh kayak kalau udah terlalu over, aku tuh bakal ngecek dari history yang aku sampai belanja gitu. Kalau seandainya udah over ya aku bakal stop gitu. Dan dengan cara kadang aku kayak unfollow akun-akun dari yang tadi kayak aku bilang tadi, dari influencer yang habis promosiin itu biasanya aku unfollow gitu. Dan nggak terpengaruh, tapi bisa aku follow lagi. Oke. Tapi duitnya masih aman kan keseringan belanja? Aman ya? dong. Oke, boleh. Terus menurut kalian nih, kayak TikTok Shop ini berdampak gak sih sama UMKM kita, terus sama ekonomi digital kita juga? Boleh pendapatnya? Sinta duluan mungkin? UMKM sekarang pasarnya nggak cuma di situ-situ aja sih. Biaya marketingnya murah. Terus sama proses transitnya juga cepat. Transaksi. Kalau transit berarti Oh kita iya. misalnya mau ke Surabaya nih transit. Transaksinya sih. Kota Ipo, maaf guys. Kalau Indah? Tapi perlu diingat juga, jika kita tidak memiliki manajemen stok dan keuangan yang baik itu, UMKM juga bisa kewalahan gitu menghadapi lonjakan pesanannya. Oh, berarti kita kalau pesan lebih banyak harusnya. Tapi mereka kalau dikit kasihan juga. Ya, urusan mereka ya. Kalau Dinda gimana? Betul sih, aku setuju sama si Indah karena controlling bagi UMKM ini menjadi kayak penting gitu supaya tidak sekedar viral yang sebentar lalu tiba-tiba jatuh. Oh, berarti menurut kamu bagusnya perlu Harus kita kontrol juga. betul. Nah, ini nih tips nih sebagai kita mahasiswa gitu. Gimana cara kita manajemen ini biar kita kayak gak belanja terus gak ngabisin duit terus padahal kita kan pasti banyak kebutuhan lain kan. Banyak yang kita mau beli. Pendapat kalian gimana nih tipsnya gitu? Kalau dari aku nih, kalau dari aku sih aku bikin catatan buat pengeluaran per minggu. Oh, bikin biar balance juga ya, Ya. nggak boleh nggak balance. Nanti malah. Gampang sih ya, kayak ya gitu. Boleh? Siapa Dinda tipsnya? Tolong. Itu sih organizing barang yang udah aku miliki kayak gitu biar sadar ternyata aku tuh udah punya loh, jadi aku nggak perlu lagi untuk beli lagi. Oke, nggak boleh buang juga ya. Kalau Septi gimana Septi? Kalau aku sih sebelum belanja tuh aku gunain metode 24 jam for delay. Oh, kayak berarti kayak Sinta tadi, pending Ya, gitu. pending Pending dulu. dulu. Kalau Sinta? Kalau aku sih buat catatan pemasukan per bulannya. Kayak Zara tadi sama Nah, Dinda iya. sama lagi. Jangan dong, beda dong. Oke. Tadi udah bincang nih tadi, udah bahas tentang fenomena belanja online kayak TikTok Shop nih. Kalian udah paparin pendapat kalian nih kayak tips-tips kalian, terus nyangkut topik sama manajemen. Udah nyangkut emosi semua kan, kayak tadi organisasi, controlling, tracking. Makasih nih buat pendapatnya kalian, mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman
kita lagi nonton video ini. Jadi dari obrolan kita ini kita belajar bahwa fenomena ekonomi viral kayak TikTok ini jadi bukan sekedar kita belajar tentang belanja online, tapi juga mengenai bagaimana kita bisa memanajemen. Berperan penting nih kita sebagai anak Gen Z kan, era digitalnya kan lagi kuat banget. Jadi semoga bisa nambah wawasan kita sebagai mahasiswa ekonomi kayak kita manajemen kan. Oke. So thank you buat yang udah nonton semua. See you. Bye bye.